Jumlah orang hilang diduga terlibat gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Seperti apakah sebenarnya Gavatar yang sering diklaim anggotanya sebagai organisasi masyarakat biasa ini? Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar diklaim organisasi kemasyarakatan yang dideklarasikan di Jakarta 21 Januari 2012. Deklarasi Gavatar dikumandangkan oleh 52 badan pendiri dengan dipimpin oleh Sekjen Gavatar, Bernie Satria. Organisasi ini memilih lambang bendera Fajar yang terbit dari timur dengan 12 sinar. Gavatar diklaim sebagai ormas yang berasaskan Pancasila. Legalitas pendirian Gavatar terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas, dan Akte Pendirian Ormas Nomor 1 Tanggal 5 September 2011. Sebagai suatu ormas, Gavatar memiliki struktur kepengurusan yang tersebar di tingkat pusat dan daerah. Dewan Pimpinan Pusat Gavatar terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Selebihnya kepengurusan Gavatar terdiri dari bidang-bidang Gavatar dan pengurus harian. Sejumlah program menjadi fokus Gavatar, diantaranya ketahanan dan kemandirian pangan. Organisasi ini sering menggelar pertemuan dengan anggotanya. Dalam salah satu pernyataannya, Ketua Umum Gavatar, Mahful Tumanurung, menegaskan Gavatar bukan organisasi keagamaan dan tidak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan dan politik. Pemirsa, mantan pengurus Gavatar Jawa Timur menegaskan Gavatar bukanlah ormas yang bergerak di bidang keagamaan dan sudah bubar sejak Agustus tahun lalu. Meski begitu, Gavatar mengakui berpegangan pada beberapa kitab suci. Setelah menjadi sorotan media dalam beberapa hari terakhir, mantan pengurus gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Jawa Timur membantah kabar hilangnya sejumlah orang terkait dengan organisasi mereka. Menurut Dr. Budi Laksmono, mantan Kepala Bidang Kesehatan Organisasi Gavatar Jawa Timur, menuturkan jika Ormas Gavatar sudah dinyatakan bubar sejak Agustus 2015 lalu karena tidak mendapatkan pengesahan dari Kemendagri. Setelah dinyatakan bubar, Ormas Gavatar sudah tidak beraktivitas sehingga munculnya kabar sejumlah orang hilang dianggap sebagai permasalahan pribadi yang tidak terkait dengan Gavatar. Kegiatan Gavatar selama ini menurut Budi Laksmono berbasis sosial dan budaya, bukan basis keagamaan. Kendati demikian, Budi mengakui bahwa Gavatar berpegang pada keyakinan berbagai kitab suci, mulai dari Injil, Taurat, hingga Al-Quran. Sebelum dibubarkan pada Agustus 2015 lalu, jumlah anggota Gavatar di Jawa Timur sedikitnya berjumlah 945 orang. Sementara jumlah total di seluruh Indonesia mencapai 10.000 orang. Gavatar sendiri merupakan pergantian nama dari ormas bernama Komar yang sebelumnya bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya, akan tetapi sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui kitab-kitab sucinya, itulah sebagai pedoman pegangan kita untuk menuntun jalan hidup di muka bumi ini. Gitu. Kitab suci apa itu? Ya, Al-Quran. Oh, Al-Quran. Ya. Pak, ini kan sesuai di Al-Quran, bahwasanya kita baca firman Tuhan, ya, bahwasanya kamu harus mengimani kitab-kitab suciku yang terdahulu. Berarti kan kita boleh juga baca kan, Jabur, Taurat, Injil kita boleh. Mantan pimpinan KPK Bibit Samatrianto sempat menjadi ketua Dewan Pembina Ormas Gavatar selama 2 periode. Ia mengaku selama menjadi pembina hanya hadir sebagai pembicara karena salah satu program Gavatar adalah ingin mensosialisasikan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Namun pada tahun 2014 ia mundur dari jabatan dan keanggotaan karena merasa tertipu dan melihat banyak keganjilan dalam ormas tersebut. 13 lah itu Januari 13 saya direkrut untuk menjadi pembina, di situ diminta jadi pembina. Tak pikir kegiatannya bagus ya, kegiatannya bagus, termasuk seperti kesehatan gratis ya, pengobatan gratis, kemudian sekolah pendidikan gratis, kemudian juga membantu orang yang kena bencana, kebersihan lingkungan. Hari-hari besar
negara ini diperingati oleh mereka, dan menunjukkan suatu etikat yang baik. Saya gak curiga apa-apa, tapi saya ingin tahu sebetulnya siapa tuh masih tetap di pemikiran saya. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2012 saya diajak bicara bahwa sebetulnya landasan berpikir bekerja mereka itu adalah petunjuk yang diberikan oleh seorang Mesias untuk menyelamatkan negara ini. Nah, aku akhirnya bicara, aku ingin ketemu dengan Mesias itu. Tapi dengan begitu ada Mesias itu saya sudah langsung tek gitu kan, wah ini ada nggak benernya nih. Gitu ya. Kemudian saya juga disodorkan juga waktu itu surat dari Kesbangpol yang menyatakan organisasi ini belum bisa diberikan didaftarkan di Depdagri di Kesbangpol karena pengurusnya banyak yang terlibat Al-Qaeda Al-Islamiyah. Waktu itu saya tanya apa itu Al-Qaeda? Ya kita nyata nggak bukan pengurus Pak di situ, waktu itu belum pengurus. Terus akhirnya saya cari sendiri di internet, ketemulah ternyata ini organisasi yang pernah dilarang oleh pemerintah tahun 2009 dan pada pimpinannya Ahmad Mossadegh itu dihukum misalnya di penjara. Setelah itu saya berpikir loh ngapain aku mau bergabung di organisasi seperti itu. Saya menyiapkan surat pengunduran diri. Apakah yang membuat Majelis Ulama Indonesia di berbagai daerah menyebutkan bahwa Ormas Gavatar menganut aliran sesat? Sementara MUI Pusat masih mengkaji apakah Gavatar termasuk kategori beraliran sesat. Indikasi muncul lantaran Gavatar dikomandani oleh Mossadegh yang merupakan pendiri Al-Qiyadah Islamiyah pada tahun 2001. MUI telah menyatakan ormas ini sesat. Dan sementara itu ini adalah doktrin dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa Gavatar tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan mereka percaya pada setiap 1000 tahun akan ada Nabi baru. Ormas ini diindikasikan juga tidak mewajibkan ibadah haji, tidak mewajibkan sholat Jumat, serta puasa. Sementara itu pemirsa, gerakan Fajar Nusantara Gavatar di berbagai daerah seperti Aceh, Sulawesi Tenggara, Kupang dan juga Lembata NTT telah dinyatakan sebagai ormas yang terlarang. Di antara pengikut mereka juga sudah dikenakan sanksi hukuman pidana. Di Aceh ada 6 orang yang telah divonis Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan hukuman antara 3 sampai dengan 4 tahun penjara. Mereka terbukti pasal penistaan agama pada tahun 2015. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian juga menetapkan 2 tersangka yang masih merupakan kerabat dari Dr. Handayani pada Selasa kemarin. Sementara itu pemirsa, daerah-daerah yang melarang Ormas Gavatar bisa terlihat di layar kaca Anda ini. Di antaranya ada Lembata NTT, Kupang, Sulawesi Tenggara.